Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1949 Waktu Bersama. Melihat ekspresi kecewa Zuo, Roan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku meninggalkanmu di sini, hidupmu akan lebih mudah. Tidak sepertimu, aku tidak memberi Luan pil penghancur kekosongan. Itu berarti kultivasimu akan jauh lebih tinggi. Lain kali aku melihatmu, aku lebih baik tidak melihatmu di belakang Luan hanya karena dia ikut denganku. Itu akan memalukan. Aku bahkan akan membantumu dengan teknik kultivasi magnetisme untuk alam tempering void sebelum pergi. Baru kemudian Zuo merasa sedikit lebih baik setelah itu. Baiklah. Aku tidak hanya tidak akan tertinggal darinya dalam kultivasi, tetapi aku juga akan jauh lebih tinggi sehingga dia akan kehilangan semua harapan untuk mengejarku. Luhan tertawa sebagai jawaban. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Bermimpilah. Aku melewati kultivasimu sekali. Aku pasti bisa melakukannya 2 kali. Kamu akan lihat. Roan mengangguk setelah mendengar itu, puas. Aku akan melihat kultivasimu dari dekat saat kamu mengikuti kami. Ryan kemudian melihat waktu dan memutuskan untuk pergi. Baiklah, aku akan kembali ke formasi agar para naga tidak melihat sesuatu yang berbeda. Jika ada yang bertanya, aku meninggalkan Fei di alam dimensi untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Kita bisa membawa Wrestler dan Animo nanti untuk bertindak sebagai Fei dan Alan. Dia tidak menunggu jawaban dan menghilang dari alam dimensi. Roan juga tidak berniat untuk langsung pergi karena Fei dan Alan akan membutuhkan waktu untuk pergi jauh. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau aku sedikit membantu kalian dengan latihanmu? Namun, Kalina menggelengkan kepalanya. Aku akan tinggal di rumah sebentar. Kembalilah setelah kamu selesai dengan mereka berdua. Kalina pergi tepat setelahnya, membuat Zuo dan Luan saling berpandangan. Bagi mereka, sangat jelas bahwa Kalina ingin Roan pergi bersamanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan hal yang sama. Kunjungi Freeweb Novel, .com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ahem, Tuan, Luan dan saya pikir lebih baik jika kita berlatih bersama untuk saat ini karena Anda tidak akan langsung pergi. Kami berada di tengah tantangan satu sama lain, jadi kami tidak bisa pergi dan berlatih dengan Anda saat ini, kata Zuo. Mereka tahu bahwa Roan sama sekali tidak menyadari petunjuk semacam ini, jadi mereka harus membantu tuan mereka. Apakah begitu? Roan sangat bangga dengan Zuo dan Luan karena mereka memang sangat rajin. Itu membuatnya bertanya-tanya mengapa anaknya sendiri berubah menjadi Kentaki yang lain. Namun, dia jelas tahu bahwa mereka berbohong, meskipun dia memutuskan untuk tidak bertanya mengapa. Lalu aku akan kembali berkultivasi dengan Celis dan Kentaki. Sebenarnya, Kentaki segera turun tangan. Celis dan aku akan beristirahat untuk saat ini. Karena kita memiliki perjalanan yang sangat besar di depan, lebih baik jika kita tidak terlalu memaksakan diri sebelum dimulai. Roan jelas berpikir Kentaki hanya ingin menghindari kultivasi. Namun, dia masih harus mengakui bahwa kata-kata Kentaki masuk akal. Baik, jika itu masalahnya, aku akan pergi ke bengkel alkimia untuk mengerjakan pil penghancur kekosongan untuk Kia, Kalina, dan Zuo. Tidak, Kentaki, Celis, Zuo, dan Luan segera menghentikannya. Kamu juga harus kembali ke rumah. Kami yakin Kalina menginginkan sesuatu darimu. Sesuatu dariku. Roan bingung. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, kali ini Roan tidak bisa merasakan kebohongan dalam kata-kata mereka. Percayalah pada kami, dia pasti memiliki sesuatu yang dia inginkan. Kentaki dan rekan-rekannya bersikeras, memikirkan bagaimana Roan bisa menjadi buta setelah sekian lama. Pada akhirnya, Roan hanya bisa mengangguk karena dia penasaran dengan apa yang Kalina tidak katakan padanya. Baiklah, aku akan pergi memeriksa. Kalian harus pergi dan melakukan apapun yang kalian butuhkan. Ingat, Celis, Kentaki, Ryan, Luan, dan aku akan pergi tidak lama kemudian. Jika kalian memiliki sesuatu yang ingin kalian lakukan, lebih baik kalian pergi, lakukan sekarang. Dengan itu, Roan pergi ke rumahnya, di mana Kalina memang menunggunya. Luan dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk setuju. Mereka kurang lebih bisa membayangkan apa yang diinginkan Kalina. Bagaimanapun, keduanya tidak akan bertemu untuk waktu yang lama, kemungkinan besar.
Mungkinkah Alan akan mendapatkan saudara laki-laki atau perempuan? Kentucky bertanya sambil tersenyum. Mungkin tidak, jawab Luan. Ayah tidak akan mau pergi jika Kalina tiba-tiba, itu pasti. Dia pasti akan menggunakan elemen gelapnya untuk membunuh benihnya seperti biasa. Zuo menghela nafas sebagai tanggapan. Kalina mungkin ingin yang lain memiliki sesuatu untuk mengingatkannya pada tuannya. Lagi pula, Alan pergi bersama Fei untuk mencoba dan menemukan jalan mereka. Itu bukan masalah kita, Celis memutuskan untuk tidak membahas topik ini. Selain itu, Rowan tidak akan sangat senang jika dia mengetahui apa yang kita bicarakan di sini. Apakah saya benar, Sister Orb? Sister Orb yang selama ini sangat pendiam, terkejut Celis melibatkannya. Ahem, tentu saja. Lebih baik kamu pergi. Sebenarnya dia sedang bersenang-senang mendengarkan percakapan mereka. Siapa tahu, mungkin dia bisa menggunakannya di masa depan melawan Rowan. Di luar, Ryan kembali mengerjakan formasi bersama Rawor dan yang lainnya sambil memikirkan Kia. Karena dia tidak akan langsung keluar, dia pasti ingin menghabiskan waktu bersamanya sebelum pergi. Terutama karena Kia sudah tahu dia dan Rowan akan pergi sendiri. Hei, Ryan, apakah Anda bahkan mendengarkan saya? Saat Ryan sedang melamun, Havek mengeluh melalui sistem komunikasi. Maaf. Aku sedang merenungkan beberapa hal. Apa itu? Dia bertanya kembali. Sudah kubilang bahwa antena di sektor 114 dan 356 dari wilayah binatang iblis tidak mentransmisikan sinyal dengan benar setelah pengujian. Apakah Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya? Havek bertanya sekali lagi. Oh, ya, tentu saja. Ryan akhirnya memperhatikan pekerjaan itu. Aku akan memastikan mereka akan dijaga. Jika terus seperti ini, kami akan menambahkan beberapa lagi di antaranya untuk memperkuat sinyal. Seperti yang diinginkan Ryan, Kia kembali beberapa hari kemudian. Mereka memiliki waktu bersama, seperti yang dilakukan Rowan dan Kalina. Bab 1950 Penghapusan. Baru beberapa bulan kemudian Ryan dan Rowan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dalam inti sistem komunikasi di wilayah perlombaan naga, Ryan berbicara dengan Havek melalui sistem komunikasi. Untungnya, Divine Sense adalah metode utama untuk mengirim informasi dengannya, jadi selama Havek dan Ryan menginginkannya, tidak ada yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Itu saja, Havek. Rowan dan saya meninggalkan wilayah perlombaan naga, jadi saya harap Anda dapat memberikan bantuan kepada Kia jika diperlukan. Havek, yang berpura-pura hanya melakukan percakapan sederhana melalui lencana komunikasinya, tidak keberatan. Ketika Kia keluar untuk mengerjakan formasi, aku sering berakhir berbicara dengannya. Dia dan aku berasal dari keluarga yang sama, jadi tak perlu dikatakan bahwa aku akan mendukungnya. Selama itu tidak mengganggu kemajuan saya sendiri, yaitu. Itu cukup bagus untukku. Ryan tersenyum saat mengatakan itu. Dengan itu, dia mengakhiri percakapannya dengan Havek sebelum memberikan perintah. Oke, aku menyelesaikan sinkronisasi terakhir dari DPU subinti. Aku akan kembali ke sekte sistem untuk melanjutkan mengerjakan formasi garis darah dari Lanvia dan ras Luan birunya. Rawor tidak keberatan. Tidak masalah, kita bisa menangani sisanya di sini. Oh, benar. Selagi Anda di sana, coba periksa sinyal antara sekte dan antena yang kita bicarakan. Sekte Anda memiliki sistem komunikasi sendiri, dan komunikasi antara itu dan milik kita cukup goyah. Rawor benar-benar belajar banyak dalam 2 dekade terakhir dan sesuatu. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Serahkan padaku. Rowan, yang berada di dalam alam dimensi, membuka matanya setelah berkultivasi untuk sementara waktu. Celis, Kentucky, Luan, sudah waktunya. Tidak lama kemudian, Ryan, Kalina, Zuo, dan Kia muncul di alam dimensi juga. Baiklah, kita pergi duluan. Kia tidak bisa tidak bertanya sebagai tanggapan. Apakah kamu sudah menyiapkan surat itu? Rowan mengangguk dan memberikan slip batu giok ke Kia. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga Placake dan teman-temannya akan yakin itu dibuat oleh Ryan dan Rowan. Ketika Placake dan para Demon Beast menyadari bahwa kami telah menghilang, mereka akan datang untukmu dan Kalina. Berikan saja padanya. Pesan di dalam akan menjamin bahwa mereka tidak akan mencoba apapun padamu. Jika ada, mereka harus memperlakukanmu baik-baik saja selama kita pergi. Kia tidak meragukan itu. Baiklah, aku akan melakukannya.
Kami yang terakhir di dalam alam dimensi. Yah, yang terakhir selain jiwa iblis tersegel itu, tapi yang itu tidak masuk hitungan. Mari kita keluar dulu. Mereka dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum Zuo, Kalina, dan Kia menghilang. Ketiganya muncul kembali di dalam sekte sistem dan menjalankan bisnis mereka sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Roan kemudian menatap Ryan setelah itu. Kita bisa mulai. Begitu dia mengatakan itu, rambut Ryan dan Roan berubah menjadi warna hitam dan putih. Mereka memulai pertukaran elemen terang dan gelap saat mereka fokus pada cakar naga yang diposisikan di dekat dantian mereka. Kakak Orb, bersiaplah untuk mengirim mereka kembali ke sekte sistem. Ini akan memakan waktu sampai pelacake menyadari bahwa kita telah menghapusnya. Ide awalnya adalah menggunakan elemen gelap untuk menghancurkan cakar. Namun, lebih dari 2 dekade kemudian, Ryan memiliki cukup waktu untuk menganalisisnya dan memahami bahwa dia dapat menggunakan elemen terang dan gelap untuk menghapusnya. Bahkan pelacake sendiri tidak akan menyadarinya. 2 peringkat 4 batu surgawi kemudian muncul di dekat tubuh si kembar sebelum Ryan mulai. Pertama, elemen dan energi surgawi digunakan untuk mengarahkan energi surgawi dari batu ke dalam tubuh si kembar. Energi surgawi itu kemudian kembali dan masuk kembali ke batu surgawi, membuat energi di dalamnya hanya cocok dengan Ryan dan Roan. Seseorang harus ingat bahwa energi surgawi yang diserap hanya dapat digunakan oleh orang yang mengambilnya. Itu sebabnya pembudidaya tingkat tinggi tidak dapat menggunakan energi surgawi mereka untuk membantu orang lain dengan kultivasi mereka. Celis dan Kentaki tidak memiliki masalah itu karena keduanya berada di alam dimensi pada hari si kembar mendapatkan cakar naga. Sister Orb sudah memeriksa dan dapat menjamin bahwa mereka juga tidak memiliki pelacak. Kemudian lagi, hal yang sama berlaku untuk Luan. Proses berlanjut selama beberapa menit sampai energi surgawi batu surgawi benar-benar berubah. Kedua batu surgawi itu akan bertindak sebagai dantian Ryan dan Roan, yang melekat pada cakar naga. Itu adalah sesuatu yang Ryan, dan hanya Ryan, bisa lakukan. Bahkan Roan tidak percaya diri dalam mencapai hasil itu. Akhirnya, koneksi energi surgawi antara dantian si kembar dan cakar dengan mulus dan perlahan ditukar oleh energi surgawi di dalam batu surgawi. Untuk cakar, tidak ada perbedaan karena sudah terbiasa dengan energi surgawi si kembar. Terutama karena energi surgawi si kembar menyatu dengan kekuatan jiwa, jadi itu sangat unik. Itulah yang mereka sebut kekuatan jiwa surgawi. Lebih dari 3 jam, itulah waktu yang dibutuhkan Ryan untuk menukar koneksi energi surgawi antara dantian mereka dengan batu surgawi. Setelah itu, saatnya menggunakan elemen gelap untuk membuka lubang di tubuh mereka. Itu akan memungkinkan pembukaan ruang di sekitar cakar dengan bersih. Secara alami, itu tidak menyakitkan. Sama seperti di peristiwa sebelumnya di masa lalu, si kembar tahu bagaimana menggunakan elemen cahaya untuk memotong sensasi rasa sakit. Setelah itu, Ryan mengepung kedua cakar itu dengan energi surgawinya dan menariknya keluar. Mereka dengan cepat melekat pada batu surgawi peringkat 4 sebelum Ryan memberi perintah. Baiklah, kirim mereka ke kamar di sekte sistem. Di atasnya, Sister Orb bisa mengendalikan alam dimensi lebih baik daripada si kembar, jadi lebih aman jika dia melakukan transfer tanpa mengacaukan apapun. Di sekte sistem, di dalam sebuah ruangan kecil yang kosong, 2 cakar tiba-tiba muncul di lantai bersama dengan 2 batu surgawi. Namun, bagi pelacake, tidak ada yang salah. Dia masih berpikir dia bisa merasakan si kembar. Penghapusan telah selesai. Bab 1951 Strategi yang sama. Merusak sesuatu yang dibuat oleh makhluk kuat seperti pelacake selalu berisiko. Itu sebabnya Ryan sangat berhati-hati dengan penghapusan. Sister Orb, bisakah kamu melihat seseorang datang ke ruangan tempat cakar itu berada? Kamu juga bisa melihat bagian luarnya, bukan? Bagaimanapun, saya tidak bisa melihat siapapun. Ryan dan Roan mengangguk setelah mendengar itu. Lebih baik aman daripada menyesal. Ayo pergi. Penampilan Ryan dan Roan kemudian segera berubah, membuat mereka terlihat seperti anggota acak dari sekte sistem. Mereka tidak menggunakan formasi teleportasi sirkuit di alam dimensi. Benda itu akan memindahkan mereka secara acak ke arah tertentu. Para ahli yang mengawasi sekte sistem tahu di mana pintu keluar dari formasi teleportasinya berada. Jadi akan terlalu mencurigakan jika si kembar tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda. Sebaliknya,
Si kembar keluar dari alam dimensi dan pergi ke aula misi, menggunakan metode yang sama persis seperti yang dilakukan Faye dan Alan. Bahkan sekarang, Restlar dan Animo berpura-pura menjadi Faye dan Alan. Hanya saja mereka jarang menunjukkan wajah mereka dengan alasan bahwa Roan memberi mereka pelatihan khusus. Roan terkenal karena kendalinya atas seluruh jadwal pelatihan sekte, jadi cukup normal bagi banyak orang di sana untuk menerima perhatian seperti itu sesekali. Ryan memandang Roan saat dia mengambil salah satu misi di Mission Hall. Jadi, apakah kita benar-benar tidak pergi ke sana? Roan mengangguk, memberitahunya, kami memberitahu Kalina dan Kia bahwa kami sedang menuju ke Kepulauan Waktu Terapung. Namun, saya lebih suka tidak mengambil risiko. Itu karena kita punya Kentucky, jadi tempat itu mungkin akan dicari setelah kita menghilang. Yang terbaik adalah jika tidak ada yang benar-benar tahu kemana kita akan pergi. Kalau begitu wilayah iblis itu, jawab Ryan. Itu benar. Peluangnya mungkin rendah, tetapi Roan masih berpikir mungkin saja binatang iblis akan mencari mereka di Kepulauan Waktu Terapung. Sederhananya, karena Kentucky adalah bagian dari balapan itu, sepertinya mereka tidak memiliki ide yang lebih baik. Sudah lama sekali sejak pulau-pulau itu ada. Jika fragmen belum diekstraksi sampai sekarang, maka itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kita bisa kembali lagi nanti. Itu adalah rencana baru dalam daftar si kembar. Namun, itu adalah fakta bahwa baik Ryan maupun Roan tidak mengetahui adanya fragmen yang terletak di wilayah iblis. Satu-satunya tempat yang berhubungan dengan iblis yang memiliki pecahan adalah dunia bawah. Ryan dan Roan memutuskan untuk mengunjungi dunia bawah terlebih dahulu, karena itu akan menjadi tempat terakhir bagi siapapun untuk mencoba menemukan mereka. Mereka memasuki formasi teleportasi di sekte sistem dan muncul di salah satu pintu keluarnya dengan dua anggota sekte lainnya yang sedang dalam misi lain. Namun, Ryan dan Roan mengabaikan mereka dan langsung pergi. Karena mereka memiliki keterampilan menekuk Divine Sense Ryan, mereka bisa merasakan Divine Sense yang kuat mengawasi wilayah ini. Itu sama di dekat sekte sistem dan wilayah ras naga. Tentu saja, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun dan terbang begitu saja. Karena jarak Divine Sense itu, Ryan bisa menggunakan skill bending Divine Sense-nya untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Siapapun yang menonton terlalu jauh untuk menggunakan persepsi spasial alami mereka untuk mengatakan bahwa si kembar sebenarnya adalah pembudidaya Void Tempering Realm. Bagaimanapun, persepsi spasial alami selalu memiliki jangkauan yang jauh lebih pendek daripada Divine Sense. Kemana kita pergi dari sini? Roan bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Ryan mengeluarkan slip batu giok dan memeriksa informasi di dalamnya. Karena binatang iblis, humanoid, dan roh sedang bersiap untuk menyerang wilayah iblis, banyak antena harus dibangun dekat dengan perbatasannya. Ryan berpartisipasi dalam banyak diskusi untuk menemukan tempat terbaik untuk membuat jaringan di wilayah binatang iblis. Dengan itu, dia secara alami memiliki akses ke banyak peta. Kita perlu melakukan perjalanan beberapa hari ke timur laut. Ada kota yang dikendalikan oleh Dragon Rache di sana dengan formasi teleportasi super jarak jauh. Kita bisa menggunakannya untuk berteleportasi ke perbatasan wilayah iblis. Roan mengangguk sebagai jawaban. Apakah Anda menyiapkan rencana formasi? Tapi tentu saja, Ryan segera mengkonfirmasi. Sekte sistem harus mengirim master formasi kemana-mana untuk perluasan sistem komunikasi. Master formasi ini jelas harus diidentifikasi entah bagaimana. Jadi, disitulah rencana master formasi berperan. Mereka hanya dapat dibuat di sekte sistem dan dapat digunakan di kota besar manapun di wilayah binatang iblis untuk akses ke formasi teleportasi dan layanan lainnya. Orang harus ingat bahwa binatang iblis hanya menggunakan formasi teleportasi semacam ini. Formasi teleportasi jarak pendek praktis tidak ada karena jumlah kota binatang iblis beberapa kali lebih rendah daripada yang humanoid. Masing-masing selalu terletak terlalu jauh dari yang lain. Pertanyaannya adalah apakah pelacake akan menyadari bahwa kita menghilang. Roan jelas mengerti masalah utama. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Batu surgawi peringkat 4 harus bertahan setidaknya beberapa minggu. Ada banyak waktu ketika kami harus mengisolasi diri di sekte sistem, jadi itu bukan hal baru baginya. Kia, Kalina, dan Zuo juga akan melindungi kita. Selain itu, jika kita tidak mengambil formasi teleportasi jarak jauh, kita harus terbang dengan Kentucky sampai ke perbatasan. Kita mungkin berada di Void Tempering Realm,
tapi kita masih butuh beberapa tahun jika kita melakukan itu. Rowan setuju dengan Ryan. Saya tahu itu. Begitu kita keluar dari jangkauan Divine Sense ini, kita akan membawa Kentucky keluar dan terbang dengan kecepatan penuh ke kota. Kecepatan Kentucky akan menghemat banyak waktu kita. Ryan dan Rowan benar. Kalina dan Kia tinggal di dekat cakar dengan batu surgawi dan muncul sesekali, mengatakan bahwa Ryan dan Rowan sedang mengerjakan teknik kultivasi mereka. Pelacake hanya menemukan kurangnya gerakan si kembar yang aneh ketika Rawor menghubunginya, mengatakan bahwa dia perlu menemui Ryan dan mendiskusikan beberapa hal tetapi tidak bisa mendapatkan izin di sekte sistem untuk itu. Sayangnya bagi mereka, 2 minggu telah berlalu saat itu. Bab 1952 di luar jangkauan. Apa maksudmu mereka pergi? Suasana hati Pelacake jelas memburuk begitu dia mendengar kata-kata Kalina dan Kia. Segera setelah itu, Pelacake menggunakan kekuatan spasialnya untuk menyelimuti area di mana cakar pelacaknya berada. Beberapa saat kemudian, ruang di sekitar cakar melengkung sebelum mereka tiba-tiba dipindahkan ke sisi Pelacake. Bahkan pertahanan sekte sistem tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang bisa dibayangkan, itu tidak berguna. Yang dia dapatkan hanyalah sepasang cakar biru muda dan 2 batu surgawi yang melekat padanya. Si kembar tidak bisa ditemukan dimanapun. Ini. Pelacake melihat cakar dengan cemas. Dia tidak percaya bahwa cakarnya telah dikeluarkan dari dalam tubuh si kembar tanpa dia sadari. Linvia juga melihat itu dan sama terkesannya. Energi surgawi mereka, sama saja. Energi surgawi dari batu surgawi ini persis sama dengan yang dimiliki si kembar. Namun, itu tidak masalah bagi Pelacake. Dia juga bisa membuat batu surgawi membawa energi surgawinya sendiri dengan menjalankannya di dalam tubuhnya dan kemudian mengembalikannya. Apa yang dia tidak percaya adalah bahwa siapapun bisa mencabut cakarnya sebagai gantinya. Dia yakin bahwa bahkan seseorang pada level yang sama dengannya tidak akan bisa melakukannya tanpa dia merasakan apapun. Dia kemudian menatap Kalina dan Kia dengan ekspresi gelap. Bagaimana mereka melakukannya? Bicaralah. Juga, lebih baik katakan padaku di mana mereka sekarang. Jelas, dia sudah menyebarkan Divine Sense-nya. Namun, si kembar tidak bisa ditemukan. Kia hanya tersenyum sebagai tanggapan dan mengeluarkan batu giok. Ini, senior Pelacake. Ryan memintaku untuk mengantarkannya padamu. Pelacake memandang Linvia dan yang lainnya sebelum mengambil slip giok. Tepat setelah itu, semua orang mengirim Divine Sense mereka ke dalam. Halo, Pelakat senior, saya harap Anda baik-baik saja. Rowan dan aku punya urusan yang harus diselesaikan, jadi kami akan pergi. Sayangnya, meskipun saya dapat menghapus cakar Anda dari dalam tubuh kami, itu hanya berfungsi untuk Rowan dan saya. Dengan mengatakan itu, kami memutuskan untuk meninggalkan Kia, Kalina, Zuo, dan sekte sistem lainnya di bawah perawatan Anda. Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan bagianku dari kesepakatan di antara kita. Rawor dan master formasi lainnya sekarang tahu semua yang perlu mereka ketahui tentang formasi sirkuit. Tentu saja, Ryan tidak berhenti di situ. Oh, dan Anda lebih baik memperlakukan mereka dengan baik. Hanya menjaga hal-hal dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan sejauh ini. Kia, Kalina, Zuo, dan sekte sistem lainnya akan menjadi jaminan Anda bahwa kami tidak akan menyebarkan informasi apapun tentang rahasia sistem komunikasi Anda. Namun, saya masih pencipta, jadi saya pasti bisa memikirkan cara untuk menghapusnya dari jauh. Selama saya cukup dekat dengan salah satu antena, saya pasti bisa mewujudkannya. Saya yakin Anda tidak ingin hal seperti itu terjadi. Adapun cara kami menghilangkan cakarmu, itu harus dirahasiakan. Kami bahkan belum memberitahu istri dan anak-anak kami tentang hal itu, jadi Anda dapat menggunakan kontrak pengikat jiwa pada mereka sebanyak yang Anda inginkan. Tapi tentu saja, itu tidak akan berguna. Kemudian lagi, ini tidak seperti kami tidak memperingatkan Anda sebelumnya. Apakah Anda ingat hari kita bertemu? Hari di mana ras humanoid dan Demon Beast hampir bertarung untuk Havek dan aku. Hari itu, Rowan dan saya memberitahu Anda bahwa kami dapat melarikan diri kapan saja kami mau, yang tidak bohong. Hanya karena Anda memasang pelacak pada kami bukan berarti kami tidak punya cara untuk menghadapinya. Pada akhirnya, Anda terlalu mengandalkan perbedaan dalam kultivasi antara Anda dan kami. Mungkin ini akan menjadi pengingat bagi Anda untuk lebih berhati-hati di masa depan.
Last but not least, Rowan dan saya akan kembali suatu hari nanti. Manfaatkan saja kemampuan Kia dalam formasi. Dia juga tahu banyak tentang barang-barangku. Mempertimbangkan apa yang telah terjadi, saya ragu Anda akan membiarkan dia atau yang lain bahkan memasuki tempat di mana Divine Sense Anda tidak dapat melihat mereka. Ngomong-ngomong, jika Rowan dan aku masih berada di dalam jangkauan formasi komunikasi, kamu dapat menghubungi kami melalui lencana komunikasi. Placake dan yang lainnya memandang Kia, Kalina, dan Zuo setelah itu. Tangan mereka cukup terikat karena peringatan Rean. Mereka lebih baik memperlakukan gadis-gadis itu dengan baik, atau Rean bisa menggunakan beberapa metode untuk menghancurkan seluruh sistem komunikasi. Placake dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Rawor. Apakah yang dia katakan benar? Kamu dan kelompokmu mempelajari formasi sirkuit dari Rean dan master formasinya selama ini. Bisakah kamu memberitahu apakah dia meninggalkan beberapa mekanisme yang mampu melumpuhkan dan membuat semuanya tidak berguna dari jauh? Aku tidak percaya begitu, Rawor mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Setelah 2 dekade ini, dia berpikir bahwa dia atau master formasi lainnya akan memperhatikan jika hal seperti itu ada. Kamu percaya begitu? Placake tidak menyukai jawabannya. Apakah Anda percaya begitu, atau Anda yakin? Saya butuh kepastian. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa celah seperti itu tidak ada? Serangan terhadap iblis akan dimulai dalam beberapa dekade. Ras binatang iblis Placake tidak bisa mengambil risiko. Aku tidak sepenuhnya yakin. Sayangnya, Rawor tidak bisa menjaminnya. Dia melihat master formasi lain yang juga bekerja pada sistem komunikasi, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Maksudku, kami yakin bahwa kami tidak membiarkan apapun lewat. Tapi sekali lagi, Rean adalah penciptanya. Dia mungkin telah melakukan sesuatu di awal ketika pengetahuan kita tentang formasi sirkuit masih sedikit. Mungkin sesuatu yang dia belum lakukan, mengajari kami mampu mencapai hasil ini. Pergi periksa, Placake segera memerintahkan. Lihat semuanya. Kuharap tidak ada yang terjadi demi kebaikanmu sendiri. Tepat setelah itu, Placake mengeluarkan lencana komunikasinya. Jelas, dia juga menerima salah satu dari sekte sistem. Meskipun sekte sistem menggunakan yang berbeda dari binatang iblis, dia dengan cepat memasukkan nomor lencana komunikasi Rean, berharap bisa terhubung. Sayangnya, perangkat di luar jangkauan. Lencana komunikasi Rean tidak dalam jangkauan lagi. Bab 1953 Rencana Fluky. Pada saat itu, si kembar berada di depan penghalang pembagi dewa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penghalang pembagi dewa adalah yang memisahkan sisi utama alam dewa. Berbeda dengan penghalang benua normal, itu memiliki sedikit efek pada mereka yang berada di bawah alam bending luar angkasa. Namun, semakin tinggi kultivasi seseorang melampaui level ini, semakin sulit untuk dilalui. Namun demikian, ada masalah. Jadi, Rowan, penghalang pembagi dewa penuh dengan roh yang memiliki tingkat yang sama dengan kita. Bagaimana kita bisa melewatinya tanpa diketahui? Itu benar. Saat itu, si kembar menggunakan izin organisasi Drugo untuk masuk ke wilayah ras roh dan, akhirnya, ke wilayah binatang iblis. Ada terowongan di beberapa kota traversal yang memungkinkan mereka untuk sampai ke sisi lain. Sayangnya, itu bukan hal yang sama dalam kaitannya dengan iblis. Setelah iblis menaklukkan wilayah esens Raches, terowongan seperti itu ditutup. Sekarang hanya ada penghalang pembagi dewa dan roh penghalang kontinental yang tinggal di dalam sepanjang waktu. Belum lagi Fluky bukan bagian dari ras roh yang digunakan untuk melindungi dan mengawasinya. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, hanya ada satu cara. Kita harus melewatinya secepat mungkin. Penghalang ini tidak mempengaruhi pembudidaya di level kita, jadi kita harus bergegas melewatinya. Rean tercengang. Namun, dia segera mengerti mengapa Rowan menawarkan rencana seperti itu. Begitu, roh-roh ada di sini untuk menjaga para iblis dan menghentikan kemungkinan invasi. Mereka tidak akan mengharapkan seseorang yang mencoba memasuki wilayah iblis sebagai gantinya. Itu belum semuanya. Rowan mengangguk dan mulai menambahkan, penghalang mempengaruhi mereka yang berada di alam pembengkokan luar angkasa dan di atasnya, jadi kita tidak akan menemukan roh di atas level itu. Pada kekuatan kita saat ini, apakah menurutmu sekelompok roh dapat menghentikan kita? Namun, bukankah roh kemudian akan memberitahu binatang iblis? Rean bertanya balik.
Bagaimana jika mereka memanggil pelacake atau seseorang yang setingkatnya untuk menangkap kita? Kita tidak akan bisa melarikan diri dari orang-orang itu jika kita tidak bisa melewatinya. Kita akan sebaik yang ditangkap. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Bagaimanapun, itu layak dicoba. Tiba-tiba, Kentucky berbicara dengan si kembar dari dalam alam dimensi. Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu. Perhatian si kembar jelas terusik. Mengapa kamu mengatakannya? Sederhana, Kentucky menjelaskan. Jika kamu terlihat memasuki wilayah iblis dengan cara seperti itu, binatang iblis mungkin berpikir kita bersekutu dengan mereka. Jika mereka benar-benar mencapai kesimpulan seperti itu, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Kalina, Kia, Zuo, dan Sekte Sistem? Apakah menurutmu pelacake akan percaya bahwa kita tidak akan mengatakan apapun kepada iblis jika dia mengira kita adalah sekutu mereka? Pertama-tama, alasan kita memasuki wilayah iblis adalah karena tidak ada yang menyangka kita akan melakukan itu. Ini, bahkan Rowan terkejut dengan kata-kata Kentucky. Dia benar. Aku tidak menyangka kita akan melewatkan poin ini. Ryan senang bahwa mereka tidak melanjutkan rencana pertama. Rowan memutuskan untuk membawa Kentucky dan Luan keluar setelah itu. Luan, tentu saja, juga menyuruh Fluky untuk keluar dari dahinya. Fluky, kamu mendengar semuanya, kan? Apakah kamu tahu bagaimana cara melewatinya tanpa terdeteksi? Paling tidak, apakah kamu tahu beberapa cara untuk tidak membiarkan roh penghalang kontinental tidak memperhatikan Rowan dan aku ada di sana? Tanya Ryan. Fluky merenung dalam diam sebentar dan akhirnya mengangguk. Ide awalmu adalah melewati penghalang dengan sangat cepat, kan? Kau menyembunyikan keberadaanku dari binatang iblis selama bertahun-tahun kami tinggal di sana. Jika aku memasukkan kalian berdua ke dalam mulutku dan melewatinya cukup cepat sampai-sampai tidak ada yang hentikan aku, itu harus dihitung, bukan? Kalian berdua tidak seharusnya tahu roh apapun. Tapi bisakah kamu melakukan itu? Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Kultivasimu mengikuti Luan. Luan berada di tahap puncak alam transformasi elemental, jadi aku yakin itu sama untukmu. 2 dekade adalah waktu yang lama, jadi kultivasi Luan meningkat pesat. Sebenarnya, itu bisa lebih jauh, tetapi Rowan selalu bersikeras untuk memprioritaskan fondasi yang kuat daripada kultivasi yang lebih tinggi. Berbicara tentang kultivasi, 2 dekade sudah cukup bagi si kembar sendiri untuk naik 2 tahap lagi. Bagaimanapun, Sekte Sistem terletak di dalam wilayah perlombaan naga. Dengan mengatakan itu, wilayah itu sendiri memiliki energi surgawi yang lebih tinggi. Karena alam dimensi selalu memiliki energi surgawi 50% lebih banyak daripada dunia luar, itu menjadi surga budidaya bagi Celis. Belum lagi banyaknya batu surgawi yang dimiliki si kembar di tangan mereka. Ryan harus menghabiskan waktu di formasi sirkuit dan master formasi. Namun, Celis, Kentucky, dan Rowan dapat menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi karena mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang formasi tersebut. Selain itu, kultivasi Celis, Kentucky, Ryan, dan Rowan terkait. Dengan demikian, kelompok mereka sekarang berada di tahap akhir dari Void Tempering Realm. Faktanya, terobosan terakhir mereka baru sekitar setahun yang lalu. Ryan setuju dengan Rowan. Kamu mungkin menemukan roh di alam Void Tempering di dalam. Alam transisi praktis dijamin. Apa yang bisa kamu lakukan dalam kasus itu? Bisakah kamu lari? Jika itu hanya alam transisi, aku akan baik-baik saja. Fluky tampaknya tidak terlalu khawatir. Jangan lupa bahwa Kibin adalah roh penghalang kontinental yang lebih kuat. Sedangkan untuk Void Tempering Realm, aku bisa melarikan diri jika itu benar-benar diperlukan. Itu adalah yang pertama bagi Ryan, Rowan, dan Luan. Kamu tidak menyebutkan itu saat kami ingin melintasi penghalang pembagi dewa ke wilayah ras roh. Fluky tersenyum sebagai tanggapan. Saat itu, kultivasi saya juga tidak mendekati seperti sekarang. Jangan khawatir, saya bisa melakukannya. Selain itu, saya cukup penasaran untuk melihat seperti apa wilayah iblis setelah sekian lama. Kemudian lagi, itu tidak seperti kamu memiliki pilihan yang lebih baik. Jika semuanya berjalan ke selatan, lompat saja dari mulutku dan paksakan jalanmu. Kamu bisa menangani akibatnya nanti. Mendengar itu, si kembar hanya bisa mengikuti rencana Fluky. Bab 1954 banding 1954.
1954 lambat dan cepat. Saat itulah Luan mengangkat tangannya. Ayah, biarkan aku mencoba jika aku bisa melihat roh di dalam penghalang pembagi dewa. Aku seharusnya bisa melihat mereka dari cukup jauh dan membantu Fluky menghindari mereka. Roan dan yang lainnya kembali menatap Luan sebagai tanggapan. Mereka semua tahu bahwa mata Luan dapat melihat unsur-unsurnya. Namun, semua penghalang benua dipenuhi sampai penuh. Kembali ketika Luan mencoba melakukannya, dia merasa lebih seperti dia buta daripada melihat sesuatu yang lebih baik. Apakah kamu dapat memisahkan roh di dalam penghalang dari elemen itu sendiri? Luan mengangguk, menjawab, mataku telah meningkat pesat sejak saat itu. Indra surgawi dan persepsi spasial tidak bekerja di penghalang, jadi saya pikir saya akan menjadi pilihan terbaik. Saya akan tetap di belakang Fluky dan membimbing kita melalui itu. Aku seharusnya bisa membedakan roh dari elemen di penghalang sekarang. Selain itu, jika tidak berhasil, Fluky bisa dengan mudah pergi dengan rencana melewatinya secepat yang dia bisa sementara dia menahan kalian berdua di tangannya, mulut. Roan mengangguk tanpa berpikir dua kali. Itu bagus. Namun, pastikan kamu bersembunyi dengan baik saat kamu keluar sehingga tidak ada yang akan melihatmu. Jika sesuatu terjadi, aku akan mengirimmu langsung ke alam dimensi sebelum kamu dapat diidentifikasi. Besar, Fluky sangat senang mendengarnya. Ayo pergi. Dia segera menempatkan Rean dan Roan di dalam mulutnya sementara Luan melompat ke punggungnya. Dengan itu, mereka pergi ke Guts, di feeding barrier. Bagaimana itu? Fluky bertanya saat dia mendekatinya. Bisakah Anda memberitahu di mana roh-roh itu berada? Luan menyipitkan matanya dan mau tidak mau menjadi sedikit tegang. Mereka semakin dekat dengannya, tetapi dia hanya bisa melihat lautan elemen. Namun, saat mereka akan memasukinya, Luan mengangkat suaranya. Berhenti. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa titik di mana aliran elemen dan energi surgawi berbeda dari posisinya saat ini. Pergi ke kanan. Beberapa menit kemudian, Luan menemukan lokasi di mana dia tidak bisa melihat perubahan aliran itu. Masuklah, Fluky. Bersiaplah untuk mengikuti perintahku. Sebagai roh penghalang kontinental, Fluky juga bisa melihat ke dalam cukup jauh. Namun, mata Luan jauh lebih baik. Dengan itu, Fluky mulai berenang di dalam penghalang pembagi dewa. Atas, bawah, kanan, kiri, kadang-kadang, dia bahkan dibuat mundur sedikit. Di lain waktu, dia harus berlari maju dalam kerangka waktu yang marginal. Namun demikian, Fluky terkejut melihat bahwa dia benar-benar tidak melihat roh apapun hingga saat itu. Sayangnya, penghalang pembagi dewa benar-benar penuh dengan roh penghalang kontinental. Sial, kita dikepung. Roan mendengar itu dari dalam mulut Fluky dan tidak membuang waktu. Dalam sekejap, Luan menghilang dari alam dewa, menuju ke alam dimensi. Segera setelah itu, Roan memerintahkan. Dia membawa kita sejauh ini. Kamu seharusnya bisa melakukan sisanya. Fluky sudah berlari ketika dia mendengar suara Roan. Kamu tidak perlu memberitahuku dua kali. Salah satu roh sedang berenang di dalam penghalang pembagi dewa, tidak terlalu peduli dengan hal-hal di sekitarnya. Setelah iblis dipaksa untuk tinggal di timur laut, jarang ada orang yang mencoba melewati penghalang dengan mereka di sana. Namun, saat itulah dia melihat kilatan cahaya kuning di dalam beberapa elemen penghalang lainnya. Apa? Semangat itu tercengang sejenak, terutama karena itu bukan seseorang yang datang dari wilayah iblis tetapi dari wilayah binatang iblis. Berhenti di sana. Dia dengan cepat menembak ke arah itu, mencoba mengejar. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak cocok untuk hal itu. Itu adalah roh dari ras lain, yang berperingkat sangat tinggi. Dia tidak menyerah, meskipun dia menggunakan kekuatannya sendiri dan menyebabkan keributan sebanyak mungkin, mencoba menarik perhatian roh lain di sekitarnya. Fluky menatap punggungnya sejenak dan merasakan perasaan mendesak. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 5 roh mulai mengejarnya. Biarkan saya melihat apakah Anda bisa menangkap saya kalau begitu. Fluky menggunakan lebih banyak kekuatannya sendiri, meningkatkan kecepatannya lebih banyak lagi. Roh alam transisi umum bahkan tidak bisa bermimpi untuk mengikutinya. Namun, tindakan itu hanya membantu meningkatkan keributan dan menarik lebih banyak semangat. Beberapa bahkan mencoba menghalangi jalannya di depannya dan menyerang. Yah, ini tidak bagus. Fluky tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir.
Ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan. Namun demikian, dia mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Namun, saat dia akan terkena beberapa serangan. Asteris bang, bang, bang. Semua serangan sepertinya mengenai penghalang energi surgawi dan dibelokkan. Fluky telah menggunakan penghalang energi surgawinya sendiri, tetapi itu tidak akan cukup untuk menahan serangan dari begitu banyak roh. Namun, dia bisa langsung tahu bahwa Ryan dan Rowan telah bertindak. Si kembar menggunakan energi surgawi mereka sendiri untuk menciptakan dua lapisan perlindungan untuk menutupi serangan gila Fluky. Besar. Tentu saja, Ryan dan Rowan tidak menggunakan elemen mereka. Mereka hanya menggunakan energi surgawi dan tidak ada yang lain. Menggunakan afinitas elemen mereka kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa mereka ada di sana bersama Fluky. Tetapi jika itu adalah energi surgawi saja, maka itu bisa siapa saja. Belum lagi mereka masih tersembunyi di mulut Fluky. Fluky benar-benar menyerah mencoba membela diri dengan bantuan si kembar dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah menutupi hampir seluruh rentang penghalang pembagi dewa. Sayangnya, mereka tidak bisa sampai ke sisi lain sebelum roh Void Tempering Realm muncul untuk menghalangi jalan Fluky. Kamu sudah pergi cukup jauh. Persepsi spasial alami tidak berfungsi, tetapi itu tidak berarti kekuatan spasial tidak dapat digunakan. Terutama karena penghalang pembagi dewa memiliki lingkungan yang sangat tenang. Sebelum Fluky bisa melakukan apapun, ruang di sekitarnya tampak menjadi lebih kental saat roh di Void Tempering Realm mencoba menangkapnya. Bab 1955 banding 1955. 1955 sisi gelap. Melihat bahwa kecepatan Fluky telah menurun cukup banyak, kepercayaan diri roh itu tumbuh. Sekarang, ikut aku dan jelaskan kenapa Kibin mencoba menerobos masuk ke wilayah iblis. Benar saja, dia juga memperhatikan ras mana yang menjadi bagian dari Fluky. Namun, Fluky malah samar-samar tersenyum menanggapi saat dia bisa melihat akhir dari Guts Dividing Barrier. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa memaksaku. Sisik ikan Fluky tiba-tiba menonjol dan bersinar dengan cahaya kuning. Kemudian, bintik kecil cahaya kuning keluar dari mereka sebelum Fluky mengepakkan sayapnya. Seseorang tidak boleh lupa bahwa Kibin terlihat seperti campuran antara ikan dan burung, jadi dia memang memiliki keduanya. Lurusan Fata Morgana. Asteris ledakan. Asteris. Saat itulah ledakan cahaya kuning menyebar dari tubuh Fluky, membutakan roh itu sejenak saat kecepatan Fluky naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah kecil kekuatan spasial yang digunakan oleh roh itu hancur seketika oleh tindakan Fluky. Persetan. Roh itu dengan cepat pulih dan menggunakan kekuatan spasialnya sendiri untuk melesat ke arah Fluky. Namun, yang mengejutkan, dia hanya bisa menandingi kecepatan Fluky. Dia tidak lebih cepat sama sekali. Kemampuan yang dimiliki roh tingkat tinggi ini terlalu tidak adil. Asteris sus. Asteris. Fluky kemudian menerobos penghalang pembagi dewa dan tidak berhenti, bergegas ke kejauhan secepat mungkin. Untungnya, roh Void Tempering Realm tidak mencoba mengikutinya. Atau, untuk lebih spesifiknya, dia tidak berani memasuki wilayah iblis. Persetan, bukannya tidak ada yang mencoba memasuki wilayah iblis sesekali. Benar, mempertimbangkan ukuran perbatasan antara iblis dan ras lain, sesekali, jelas ada seseorang yang mencoba melewatinya, terutama karena itu tidak mempengaruhi mereka yang berada di bawah alam pembengkokan luar angkasa. Bagian yang penting adalah bahwa Ryan dan Rowan tidak muncul, membuatnya terlihat seperti roh yang membuat salib. Saat Fluky terbang ke depan, Ryan dan Rowan tetap mengaktifkan keterampilan menekuk Divine Sense mereka. Sekarang setelah mereka keluar dari penghalang pembagi dewa, Divine Sense bekerja dengan normal. Mereka ingin tahu apakah seseorang sedang mengawasi perbatasan dengan Divine Sense atau tidak. Namun, keterampilan menekuk Divine Sense mereka tidak menghasilkan apa-apa. Setelah itu, Ryan mengambil bagian depan dan menggunakan skill Light Bending miliknya juga. Itu membuat tubuh Fluky menghilang bersama si kembar. Tidak ada rasa surgawi tidak berarti tidak ada mata di sekitar. Namun demikian, Fluky terbang beberapa menit lagi sebelum akhirnya berhenti. Sisik ikannya segera meredup saat tubuhnya menjadi cukup redup. Sebagai roh, dia hanya memiliki inti. Faktanya, penampilan seperti burung ikan dihasilkan oleh itu. Namun, tampaknya diambang menghilang. Asteris Fub. Asteris. Pada saat berikutnya,
Luan muncul sekali lagi di alam dewa. Fluky, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Aku menggunakan kemampuan rahasia Kibin Racheku. Namun, itu bukanlah sesuatu yang mengesankan. Ini memberiku banyak kecepatan, yang sangat bagus untuk pelarian terakhir. Sayangnya, itu juga mempengaruhi tubuhku. Jangan andalkan aku untuk beberapa bulan ke depan, sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa. Tubuh Fluky berubah menjadi kilatan cahaya yang menghilang ke dahi Luan sekali lagi. Ryan memandang Luan sebelum bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia tampaknya cukup lemah, jawab Luan. Tapi tidak apa-apa, itu tidak terlalu terlihat, tapi dia sepertinya sudah pulih sekarang setelah dia kembali ke dahiku. Rowan puas mendengarnya. Itu bagus. Tidak heran dia bilang dia bisa melewatinya dalam sekali jalan. Selama dia tidak menemukan musuh Void Tempering Realm, kemampuannya benar-benar bisa mengabaikan sisa roh yang menonton. Bahkan setelah menemukan satu yang dekat dengannya, ujung penghalang, dia memang memiliki kecepatan yang cukup untuk melarikan diri. Pada akhirnya, matamu yang lebih baik dan kemampuan rahasianya memungkinkan kita untuk melewatinya tanpa ada yang memperhatikan Ryan atau aku. Luan tersenyum dan akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat. Ayah, Paman Ryan, sepertinya kita benar-benar berada di wilayah iblis. Rowan mengangguk sebelum bertanya, jadi kamu bisa melihatnya, ya. Tandai situs web ini gratis web NVEL.com untuk memperbarui novel terbaru. Saat ini, langit benar-benar gelap. Namun, itu tidak seperti malam hari. Sebaliknya, seolah-olah itu tersumbat oleh semacam kekuatan gelap. Poin utamanya adalah bahwa Ryan dan Rowan dapat merasakan konsentrasi elemen gelap yang jauh lebih tinggi di sekitarnya. Dalam kasus Luan, matanya benar-benar bisa melihatnya. Ya, dari apa yang kami dengar tentang iblis di Sekte Sistem, tempat ini seharusnya penuh dengan makhluk hidup dari semua ras. Tidak ada yang menyebutkan elemen gelap yang padat sama sekali. Rowan setuju dengan Luan. Sudah lama sekali. Iblis seharusnya memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi dengan lingkungan seperti itu, akan sangat sulit bagi jenis kehidupan lain untuk berkembang, bukan begitu? Ryan hanya bisa bertanya. Rowan merenungkan masalah ini sebentar. Mungkin, namun, kami tidak memiliki petunjuk saat ini. Mari kita ubah dulu menjadi bentuk iblis kita. Luan, aku akan mengirimmu kembali ke alam dimensi. Luan mengangguk dan dengan cepat menghilang. Adapun Ryan dan Rowan, tubuh mereka berubah total, baik di dalam maupun di luar. Tanduk tumbuh dari kepala mereka, mata mereka memerah, dan tubuh mereka mulai memancarkan aura yang agak gelap. Pada dasarnya, itulah yang dipraktikkan Ryan saat mereka bertemu ayah mereka. Bahkan ayah mereka tidak bisa melihat perbedaannya. Afinitas elemen gelap adalah hal yang biasa dengan iblis, jadi afinitas Rowan sempurna. Jika ada, afinitas Rowan bahkan lebih murni. Karena Ryan juga bisa menggunakannya, mudah untuk melakukannya melalui pertukaran elemen mereka. Kentaki kemudian menghubungi mereka dari dalam alam dimensi. Apakah Anda ingin saya keluar? Jelas lebih cepat dengan Kentaki. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak untuk sekarang. Saya tidak bisa merasakan ada makhluk hidup di sekitar, jadi lebih baik tidak mengambil risiko. Saya tidak tahu apakah seseorang memiliki cara untuk melihat melalui Divine Sense dan Light Bending skill saya. Rowan memikirkan hal yang sama. Memang, bagaimanapun, ayo pergi. 1956 Anda lebih baik siapkan mereka. Sambil tetap dekat dengan tanah, si kembar terbang ke depan, semakin jauh dari penghalang pembagi dewa. Pada titik tertentu, bahkan sesuatu sebesar penghalang menghilang dari pandangan mereka. Masalahnya adalah si kembar tidak memiliki informasi apapun di dalam wilayah iblis. Itu berarti mereka tidak tahu di mana mereka bisa menemukan kota atau semacamnya. Namun demikian, mereka hanya bisa terus maju. Setidaknya, dengan menggunakan peta dari wilayah binatang iblis, mereka setidaknya bisa terbang ke arah wilayah tengah. Langit terus benar-benar gelap, memengaruhi jarak pandang. Kemudian lagi, mereka bisa menggunakan Divine Sense mereka di sepanjang jalan, jadi itu tidak masalah. Bukannya tidak ada cahaya juga. Hanya saja itu jauh lebih buruk daripada malam hari di wilayah lain. Beberapa hari perjalanan kemudian, Ryan dan Rowan akhirnya bisa melihat beberapa perubahan di lingkungan. Konsentrasi elemen gelap di sini lebih tinggi daripada ketika kita melintasi penghalang pembagi dewa, kata Rowan.
Ryan juga memeriksanya. Dia tidak bisa mengatakannya setepat Rowan, tapi dia masih bisa merasakannya. Itu yang diharapkan. Saya tidak berpikir elemen gelap dihasilkan secara alami di wilayah iblis. Pasti ada sesuatu yang menyebarkannya, dan kita seharusnya semakin dekat. Ryan benar tentang itu. Juga, itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki tentang kemana mereka harus terbang. Dengan mengikuti konsentrasi elemen gelap, si kembar akhirnya tiba di tempat yang tampaknya merupakan lokasi pertama dengan makhluk hidup sejak mereka datang ke wilayah tersebut. Dari jauh, si kembar memperhatikan bahwa semacam penghalang mulai muncul di kejauhan. Itu meluas ke kedua sisi, dan tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Hal yang sama bisa dikatakan untuk langit. Namun, itu sangat berbeda dari penghalang benua. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi formasi. Si kembar mendekatinya dan merasakan kehadiran Divine Sense menyentuh skill membungkuk Divine Sense mereka. Namun, pemilik Divine Sense itu terlalu lemah. Indra surgawi mereka tidak cukup untuk menembus tikungan. Ryan menyentuh penghalang di depan mereka setelah berhenti di depannya. Formasi yang levelnya cukup tinggi. Dia kemudian memaksa tangannya sedikit, membuatnya melewati penghalang tanpa masalah. Ini bukan sesuatu yang dibuat untuk menahan siapapun di dalam atau di luar. Rowan melakukan hal yang sama dan segera mengerti. Tidak ada elemen gelap di dalam benda ini. Jelas bahwa penghalang itu dibuat hanya untuk menahan elemen gelap. Menyadari hal ini, si kembar saling memandang dan mengangguk. Mereka memasukkan kepala dan seluruh tubuh mereka, dengan mudah memasuki sisi lain. Dengan itu, mereka akhirnya bisa melihat kehidupan. Segera, hutan meluas ke depan saat Divine Sense mereka melihat banyak binatang iblis. Ryan kemudian melihat ke arah yang bisa dia rasakan Divine Sense sebelum bertanya, haruskah kita melihatnya? Rowan bahkan tidak menjawab. Dia sudah menuju ke arah itu. Kita perlu memeriksa apakah indera surgawi berasal dari binatang iblis atau orang lain. Ryan kemudian terus menyebarkan keterampilan menekuk Divine Sense-nya dengan kekuatan sebanyak mungkin, untuk berjaga-jaga jika Divine Sense yang lebih kuat muncul. Untungnya, yang terkuat menyentuh mereka hanya di alam transformasi elemental, jadi pemiliknya harus sangat dekat untuk bisa merasakan si kembar. Si kembar kemudian melihat sebuah bangunan kayu kecil di kejauhan. Anehnya, ada beberapa makhluk ras humanoid yang keluar masuk. Faktanya, Elemental Transformation Realm Divine Sense juga datang dari dalam. Di sisi gedung itu, ada banyak makhluk hidup yang ditangkap. Dari kelihatannya, setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Setiap orang adalah binatang iblis di tahap 5 atau lebih tinggi atau ras lain di alam jiwa baru lahir. Namun, tidak satupun dari mereka mencapai tahap 7 atau alam Sein. Si kembar bertanya-tanya apakah mereka harus menunjukkan diri mereka. Atau jika mereka harus kembali ke bentuk manusia mereka sebelum melakukan itu. Ada cukup banyak makhluk ras humanoid yang ditangkap juga, jadi menunjukkan diri mereka sebagai manusia hanya akan menimbulkan masalah. Bagaimana dengan menangkap salah satu dari mereka untuk melihat apa yang mereka ketahui? Tanya Ryan, siap beraksi. Mendengar itu, Rowan setuju dengan Ryan. Itu akan menjadi cara paling aman dan termudah untuk memperoleh informasi. Mereka bahkan bisa menggunakan salah satu kontrak penawaran jiwa Ryan untuk memastikan target yang ditangkap tidak akan berbicara nanti. Tak satu pun dari mereka yang masih berada di Void Tempering Realm. Namun, saat mereka akan bergerak, beberapa Divine Sense lagi menyentuh skill bending Divine Sense milik Ryan. Mereka dengan cepat melihat ke arah datangnya indera surgawi dan melepaskan rencana mereka. Sebaliknya, mereka terbang lebih tinggi ke langit sementara skill light bending tetap aktif. Alam transisi, beberapa dari mereka pada saat itu, kata Ryan. Mereka harus tinggal sedikit lebih jauh untuk memastikan keterampilan menekuk Divine Sense mereka tidak akan tertembus. Saat terbang, si kembar memperhatikan bahwa awan gelap mulai mendekati lokasi gedung. Saat mereka melakukannya, orang-orang humanoid di dekat gedung tampak gugup saat mereka dengan cepat bergegas kembali. Pada akhirnya, pemilik Elemental Transformation Realm yang berada di dalam gedung keluar, mengungkapkan asal-usulnya adalah seorang wanita dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Dia menyipitkan matanya sejenak tetapi dengan cepat kembali normal. Awan gelap berhenti tepat di atas gedung sebelum mengungkapkan sekelompok makhluk bertanduk dengan mata merah. Beberapa dari mereka memiliki bentuk humanoid, sementara yang lain lebih mirip binatang iblis. Namun,
Ryan dan Roan dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka semua adalah iblis. Elemen gelap yang keluar dari tubuh mereka sudah memberitahu mereka itu. Dengan keterampilan menekuk Divine Sense, Ryan dapat mengetahui bahwa iblis terkuat di antara mereka berada di tahap akhir dari alam transisi. Dia juga orang yang maju untuk berbicara. Sebaiknya kau siapkan mereka. Bab 1957-1957. Wanita itu dengan cepat mengangguk sebagai tanggapan dan menunjuk ke formasi yang menahan makhluk hidup. Mereka semua ada di sana. Sebanyak 500 jiwa, 300 binatang iblis dan 200 humanoid. Iblis memandang mereka dan mengangguk dengan ekspresi puas. Faktanya, dia sudah menghitungnya bahkan sebelum turun. Hehe, lihat, yang kamu butuhkan hanyalah sedikit dorongan, dan kamu pasti akan memenuhi kuota. Jika kamu berusaha lebih keras terakhir kali, aku tidak perlu menebus jumlahnya dengan mengambil beberapa anggota grupmu. Ah! Tiba-tiba, wanita itu mendengar teriakan salah satu orangnya dan segera menoleh. Saat itulah dia melihat iblis lain memegang kepala seorang pria. Pria itu hanya berada di alam jiwa baru lahir, jadi dia tidak mungkin melawan iblis alam transisi. Setelah itu, iblis mulai mengeluarkan jiwanya, yang membuat wanita itu sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kami mencapai jumlah jiwa tahun ini. Lepaskan dia. Bam. Namun, dia tiba-tiba dihantam oleh massa elemen kegelapan, membuat tubuhnya menabrak bangunan. Pemimpin di antara iblis tidak hanya lebih tinggi dalam kultivasi. Dalam bakat murni dan kekuatan keseluruhan, dia jauh lebih kuat dari wanita itu. Bahkan di alam yang sama, dia tidak akan memiliki kesempatan, apalagi ketika kultivasinya lebih tinggi. Siapa kamu untuk memberiku perintah? Untung baginya, dia menahan diri, jadi dia hanya menderita beberapa luka. Dia kemudian menggunakan energi surgawinya untuk melawan elemen kegelapan, yang mencoba mengamuk di dalam tubuhnya saat dia melihat jiwa pria itu sedang diekstraksi. Dia tahu bahwa iblis sengaja bertindak lambat. Perbedaan kultivasi antara iblis dan kultivator pasti cukup untuk mengekstraksi jiwanya dalam beberapa detik. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menonton. Tandai situs web ini gratis web NVEL-C0M untuk memperbarui novel terbaru. Pemimpin mendengus sebelum berkata, ini untuk kebaikanmu sendiri. Karena kamu membutuhkan beberapa anggota kelompokmu mati untuk melakukan hal yang benar, lebih baik kita pastikan tetap seperti itu. Jika kamu mencapai jumlah jiwa yang diperlukan lain kali, maka saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan grup Anda tetap utuh. Dia kemudian melihat iblis dengan orang di genggamannya. Tael, pastikan untuk tidak melakukannya dengan benar. Orang-orang ini perlu memahami bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakan kita. Tael tertawa menanggapi. Hahaha, serahkan padaku. Jiwa orang ini sebenarnya tidak seburuk itu. Aku akan menikmatinya perlahan. Klanti, jangan lupa bahwa 100 jiwa binatang iblis adalah milikku. Klanti jelas merupakan nama pemimpinnya. Bahkan jika aku mengambil jiwa-jiwa itu, apa yang akan kamu lakukan? Senyum Tael menghilang saat dia menatap Klanti. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya hierarki di sana sangat jelas di antara para iblis. Hahaha, anehnya, Klanti hanya tertawa setelahnya. Itu hanya lelucon. Jika aku tidak memberikan jiwamu, para tetua pasti akan mengeluh nanti. Dengan itu, dia melihat ketiga iblis lainnya di sisinya. Ayo makan. Hari ini, aku akan melakukan terobosan ke tahap puncak alam transisi. Namun, saat mereka hendak bergerak, Klanti merasakan sesuatu. Matanya menoleh ke arah si kembar meskipun dia tidak bisa melihat apapun di sana. Siapa kamu? Keluar sekarang juga. Elemen kegelapan berkumpul di tangannya sebelum meledak menjadi banyak panah elemen kegelapan yang terbang ke arah si kembar. Ryan dan Roan cukup terkejut dengan itu. Mereka tidak punya niat untuk campur tangan sejak awal. Tentu, ada satu iblis yang menyerang pria humanoid dan mengambil jiwanya. Namun, ada banyak humanoid yang telah ditangkap juga di dalam formasi. Sepertinya tidak ada dari mereka yang ingin berada di sana. Itu berarti humanoid yang bertanggung jawab atas tempat itu tidak begitu bagus untuk memulai, jadi mengapa mereka harus membantu mereka? Bahkan jika bukan itu masalahnya, lebih baik tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Sayangnya bagi mereka, itu masih tidak berhasil. Roan menyipitkan matanya sejenak sebelum dia melambaikan tangannya.
Elemen kegelapan di panah segera kehilangan kendali sebelum semuanya menghilang pada saat bersamaan. Menggunakan elemen gelap melawan rohan saat berada di ranah kultivasi yang jauh lebih rendah. Itu konyol. Ryan dan Roan tahu mereka telah ditemukan, jadi mereka hanya menonaktifkan keterampilan tekuk cahaya dan sens surgawi mereka. Tidak ada banyak alasan untuk takut karena perbedaan kekuatan antara si kembar dan iblis itu juga sangat besar. Paling tidak, si kembar tidak bisa merasakan kehadiran divine sense lain yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Saat Klanti melihat itu, sikapnya langsung berubah. Mudah untuk mengatakan bahwa setan di depannya memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Cara Roan menghilangkan panahnya juga membuktikan bahwa dia bukan tandingan mereka. Meskipun demikian, dia tidak takut. Ini adalah wilayah klan Huopis. Iblis lain seharusnya tidak ada di sini. Jika kamu ingin lebih banyak jiwa, lebih baik kamu pergi ke tempat lain. Untuk wanita humanoid, situasinya sepertinya tidak lebih baik. Iblis yang lebih kuat muncul, dan mereka sepertinya tidak berasal dari dekat sini. Itu berarti bahwa tidak hanya makhluk hidup yang jiwanya dapat diekstraksi, tetapi dia dan kelompoknya mungkin juga termasuk. Tael juga berhenti untuk mengekstraksi jiwa pria Naschen Sol, takut kurangnya perhatiannya pada masalah ini akan berakhir dengan kematiannya. Bagaimanapun juga, iblis tidak benar-benar dikenal bersahabat satu sama lain. Ryan kemudian menatap Roan setelah itu. Apa sekarang? Saya tidak berpikir saya mengungkapkan lokasi kami setiap saat. Roan setuju dengannya. Aku juga tidak. Mari kita tanya mereka dan lihat. Bagaimana kau tahu kami ada di sini? Ryan dan Roan lebih tertarik pada mengapa mereka ketahuan saat itu. Klanti hanya bisa menatap Ryan dan Roan sebagai jawaban. Dia menemukan bahwa cukup pertanyaan bodoh. Hanya iblis lain yang memiliki elemen kegelapan di sini, jadi bagaimana lagi aku bisa memperhatikanmu? Bab 1958. Ryan langsung berusaha menghindari pertanyaan itu. Itu hanya berarti teknikku untuk mencoba dan menyembunyikan elemen kegelapan kita tidak bekerja seperti yang kuharapkan. Roan mengangguk sebagai jawaban. Sepertinya begitu. Setelah itu, dia menjawab ancaman Klanti. Adapun klan Huopis Anda, sejak kapan saya akan peduli tentang itu? Atau jadi saya ingin mengatakan, ya, saya akui saya tidak ingin ada masalah dengan klan Huopis Anda. Saya mendengar tentang kekuatan mereka di sekitar wilayah ini. Klanti menghela napas lega setelah itu. Bagus kalau kamu tahu tempatmu. Sekarang, kembalilah dari tempat asalmu. Jika Ryan dan Roan lebih lemah darinya, dia pasti sudah menyerang. Sangat disayangkan baginya bahwa dia yang lemah, jadi dia hanya ingin melihat Ryan dan Roan sejauh mungkin. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Sebelum itu, bagaimana kalau Anda membantu saya dengan peta? Teman saya dan saya baru saja tiba di wilayah ini, jadi kami ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini. Tidak akan menjadi masalah, bukan? Klanti menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tetap melakukan apa yang diminta Ryan. Ini, ambillah. Segera, slip batu giok terbang ke arah si kembar, dengan cepat ditangkap oleh Ryan. Ini akan menunjukkan lokasi utama klan Huopisku. Ryan tersenyum sebagai jawaban. Bagus. Asteris Fush. Asteris. Tiba-tiba, tubuh Ryan menghilang saat dia mengaktifkan skill light bending miliknya sekali lagi. Sebelum Klanti sempat melakukan apapun, Ryan sudah muncul di sisi iblis, menebas dengan pedangnya. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Gelombang cahaya hitam dan putih keluar dari bintang hitamnya, memotong Klanti dan 4 iblis menjadi 2. Bulan sabit Ryan bahkan memiliki kekuatan ruang di belakangnya, jadi bagaimana Klanti dan yang lainnya bisa melakukan sesuatu? Satu-satunya yang selamat adalah Tael, dan itu hanya karena dia semakin jauh. Fakta bahwa dia telah menyerang anggota ras humanoid itu terlebih dahulu adalah yang menyelamatkan hidupnya. Klanti tidak bisa mempercayai matanya. Dia benar-benar tidak menyangka seseorang akan menyerangnya di dalam wilayah klan Huopis miliknya. Namun, Klanti tidak mati. Energi gelap menyebar dari inti iblisnya, terhubung dengan sisi lain yang baru saja ditebas menjadi 2. Pada saat yang sama, semburan besar elemen kegelapan dan energi surgawi keluar dari tubuhnya. Tapi yang terpenting, Ryan bisa merasakan kekuatan jiwa lebih dari apapun. Pengorbanan jiwa terakhir. Semua jiwa yang disimpan Klanti untuk penanaman digunakan dalam sekejap, dengan cepat meningkatkan kekuatannya.
Bahkan luka-lukanya tampak menghilang saat kedua bagian tubuhnya terhubung kembali. Oh, itu tidak terduga. Ryan jelas terkejut dengan itu, melihat secara langsung kekuatan penyembuhan yang sangat besar dari jiwa-jiwa dalam tubuh iblis. Tentu saja, Klanti tidak tinggal di sana sementara Ryan mengaguminya. Dia mengaktifkan skill gerakannya dan segera mencoba melarikan diri. Dia menggunakan sebagian besar kekuatan jiwa hanya untuk memulihkan, jadi dia tidak memiliki banyak untuk digunakan dalam pertempuran. Lagi pula, Klanti tidak mengira dia akan menang meski tubuhnya baik-baik saja sejak awal. Tael adalah orang lain yang tidak tinggal diam. Bahkan sebelum Klanti selesai memulihkan diri, dia juga menggunakan skill gerakannya, mencoba melarikan diri. Hanya saja dia tidak memiliki jiwa yang tersisa untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Dia hanya berharap Ryan dan Rowan lebih memperhatikan Klanti daripada dia. Adapun apa yang akan terjadi dengan Klanti, dia tidak peduli. Sial baginya, Rowan telah melihatnya datang lebih awal. Gaya maut, pengikat bayangan. Tanaman merambat gelap menyebar dari bayang-bayang, termasuk milik Tael. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tanaman merambat itu terbuat dari elemen kegelapan, jadi tampaknya mereka kehilangan cukup banyak kekuatan saat memegang Tael. Jadi iblis memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap elemen kegelapan, ya. Yah, itu yang diharapkan. Sepertinya bahkan benda fisik yang dibuat dengan elemen kegelapan pun efeknya berkurang saat digunakan melawan iblis. Rowan hanya tersenyum tipis saat tubuhnya juga menghilang. Di sisi lain, Ryan tidak membiarkan Klanti lari semudah itu. Kekuatan spasial berkumpul di sekitar pria itu, mengurangi kecepatannya beberapa kali. Kekuatan ruang Ryan dan Rowan jauh lebih tinggi daripada siapapun di level mereka. Sekarang, bahkan musuh Space Bending Realm akan kesulitan melawan si kembar. Lagi pula, mereka sudah berada di tahap akhir dari alam Void Tempering. Semua jiwa Klanti tidak membantu sama sekali. Berhenti. Aku putra penatua Gek Huopis. Kamu dan kekuatan apapun yang ada di belakangmu tidak akan lepas dari konsekuensi membunuhku. Melihat bahwa bahkan penggunaan jiwanya yang terkumpul tidak membantu, dia hanya bisa mengancam Ryan dengan statusnya. Apakah begitu? Ryan merasa ingin tertawa setelah mendengar itu. Sayangnya untukmu, aku tidak tahu siapa orang ini. Gaya maut, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Kali ini Ryan tidak menggunakan Dark Element, hanya Light. Dia ingin melihat apakah pengecualian elemen kegelapan akan membantu melawan kekuatan iblis. Asteris Arur, Asteris. Benar saja, saat digunakan sendirian, elemen cahaya memberikan efek yang sangat besar pada kekuatan Klanti. Dengan itu, tubuh Klanti sekali lagi dipotong, kali ini menjadi 3 bagian berbeda. Energi jiwa mencoba untuk menghubungkan mereka bersama-sama, tetapi elemen cahaya Ryan bertindak seperti bagaimana elemen kegelapan Rowan bertindak pada ras lain. Itu mengamuk di seluruh tubuh Klanti, menggerogoti kekuatan hidupnya sambil menghancurkan yang lainnya. Tidak kusangka elemen cahayaku akan memiliki efek yang sama dengan elemen kegelapan Rowan pada iblis. Senang mendengarnya. Gaya maut, bentuk pertama, Stellar Piercer. Dengan itu, Ryan langsung membidik inti iblis Klanti. Sinar cahaya menembusnya, membuat intinya hancur hampir seketika. Asteris Uoh, Asteris Asteris Oho. Anehnya, Ryan bisa melihat semua jiwa yang belum dikonsumsi Klanti melarikan diri dari intinya. Tidak hanya itu, elemen gelap di sekitar mereka menghilang akibat elemen cahaya Ryan. Jadi jiwa-jiwa yang dikumpulkan iblis juga terkontaminasi oleh elemen kegelapan.